Baik pemirsa, di segmen ini juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon interaktif kami di 021-391-5201 dan juga WhatsApp interaktif di 081213983749. Ya, untuk mereview perdagangan sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi perdagangan untuk esok hari, kita akan berbincang melalui line Zoom bersama dengan Bapak Henry Setiadi. Beliau adalah founder Mastermind Trader. Ya, halo selamat sore Pak Henry. Selamat sore Pak Pras. Iya, apa kabar hari ini? Baik Pak, luar biasa, sehat selalu Pak ya. Baik, terima kasih juga. Kita lihat bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita akan review juga. Nampaknya ikut-ikutan sehat juga begitu setelah kemarin sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam ini. Pak Henry melihat bagaimana? Lebih kepada technical rebound saja dari pergerakan indeks atau ada trigger lain begitu yang mendorong pembalikan arah dari IHSG? Ya benar Pak Pras. Ya jadi kita tahu bahwa sejak tanggal 6 Agustus ya, ini IHSG kita sudah mengalami koreksi yang cukup signifikan ya. Pada saat itu masih di level 6.200 ya. Yes. Kemudian terus ya koreksi. Nah kita justru dilihat di sini bagi para investor trader ya justru melihat ada peluang Pak untuk masuk posisi kembali ya. Hari ini juga kita lihat diikuti oleh hampir sebuah indeks ya, kecuali di indeks kesehatan health ya, yang lainnya itu semua menghijau Pak. Ya jadi di sini angin segar, tetap optimis IHSG akan kembali lagi on track ke zona hijau Pak. Ya, zona hijau kalau kita lihat level-level 6.100, 6.200 ini adalah level yang juga rawan profit taking. Anda melihat seberapa kuat penguatan indeks yang terjadi hari ini? Apakah akan berlanjut di sepanjang pekan ini mengingat besok sudah hari Jumat begitu Pak Henry, atau mungkin bisa paling tidak di sepanjang bulan Agustus? Ya Pak Pras, ya hari ini kita lihat sudah menguat kita tadi berapa 51 poin ya, 0,84%. Ya di sini kita lihat masih cukup ya ruang bagi IHSG untuk kembali ke posisi resisten yang terdekat di 263 ya. Nah jadi sampai dengan pekan ini pun hari besoknya udah hari Jumat ya. Kita melihat masih Pak terus ada potensi bagi IHSG untuk terus melaju Pak ya. Masih ada peluang kembali tembus 6.200 ya untuk pergerakan IHSG. Ya, baik, tadi sudah disampaikan dari beberapa sektor, yang utama adalah sektor pertambangan batubara yang juga mengalami lonjakan karena kenaikan harga batubaranya sendiri. Bagaimana kalau kita review dari sektornya dulu nih, batubara? Ya baik Pak, ya. Ya kalau dari sektornya sendiri benar ya, ini dari sebelum libur kita melihat ada potensi untuk penguatan ya, khususnya untuk di sektor batubara. Dan kita lihat benar ya, beberapa emiten seperti kita tahu seperti Antam, Inco dan sebagainya juga turut yang mendukung sektor ini untuk terus mengalami penguatan ya. Lebih karena memang pergerakan harga komoditasnya, atau yaitu lagi-lagi kalau kita bicara mengenai pergerakan harganya kan dalam waktu beberapa pekan terakhir, khususnya 1 bulan saja dari pergerakan secara teknikal Antam saja ini grafiknya turun dalam begitu dari level 2.600, 2.700 di sekarang di 2.400. Iya benar, karena Antam ini kita melihat Pak dari tanggal 9 Agustus ya, itu pada saat menguji level supportnya yaitu di 2250 kita sudah melihat Pak ada rebound signal yang sangat kuat ya. Nah, sehingga hari ini pun kita melihat 2 hari terakhir ya, itu mengalami penguatan yang cukup signifikan. Yes, sudah bottoming dalam pergerakan 1 bulan, jadi sudah saatnya juga pembalikan arah ya untuk pergerakan Antam sendiri. Akan ke berapa nih kalau Pak Henry bisa memprediksikan atau menganalisis kenaikan harga Antam sendiri? Baik, Antam tadi kan sudah naik ya 2,56% itu di 2.400. Nah di sini dengan rata-rata pergerakan Antam ya per hari itu sekitar 90 sampai dengan 100 rupiah. Di sini kita melihat ada potensi Pak kembali untuk menguji level resisten yang pertama itu di 2.500 ya. Kemudian apabila sudah berhasil break 2.500 akan bisa Pak menguji kembali level 2.730 Pak ya, yang pernah tercapai di tanggal 26 Juli ya. Oke, sampai dengan 2.730. Jadi kalau yang sudah punya posisi Antam masih ada peluang di hold dulu ya? Yes, sabar ya. Jadi jangan langsung profit taking karena peluang kenaikannya masih cukup besar untuk Antam Pak Pras. Baik, lantas bagaimana dengan resisten ataupun tadi sudah disampaikan 2.500? Adakah batasan support yang perlu dilihat juga, atau itu bisa menjadi peluang entry level bagi yang belum punya misalnya? Ya, sebenarnya supportnya itu sudah ditinggalkan ya pada saat 2190, yaitu merupakan level yang sangat ideal untuk kita kembali masuk posisi. Ya, namun bagi yang belum masuk posisi sebenarnya di harga saat ini pun masih cukup besar ya peluangnya ya, karena kita lihat resisten itu yang
terdekat ada di 2.500. Betul. Kemudian yang dalam satu pekan ke depan ya ada peluang untuk kembali menguji level resistance berikutnya di 2730, Pak Pras. Yes, berarti hajar kanan saja masih boleh begitu ya untuk Antam. Iya, betul. Ya, any price ya. Oke, any price. Inco bagaimana? Hari ini naik 3% juga. Apakah strateginya sama? Ya, untuk Inco kita lihat juga ini hari mengalami penguatan ya. Itu tadi ditutup di level 5.100 ya, 5.100. Ya, kalau Inco ini juga sama ya, kita melihat karena sudah ada penurunan koreksi ya dari tanggal 27 Juli, waktu itu masih 5.500 ya. Nah, dengan rata-rata pergerakan Inco itu per hari sekitar 150 sampai dengan 200 rupiah. Ini masih cukup ya peluang Inco untuk kembali menguji level resisten terdekatnya. Itu ada di 5.375 untuk Inco. Wow, 5.375 itu aja short term ya? Ya, masih oke nih. Satu minggu ke depan ya, karena memang kalau emiten di energi ini memang cukup fluktuatif ya. Jadi tergantung trading plan dari masing-masing trader ya, investor. Tapi sangat berpeluang Pak dalam satu minggu ke depan pun Inco ini tetap melaju ke arah yang positif ya. Baik, berarti current price ataupun any price juga boleh ya untuk Inco. Iya, betul Pak. Baik, itu udah pilihin investasi. Kembali kami serahkan juga untuk sektor pertambangan khususnya di batubara, ada Antam dan juga Inco. Dan sini nampaknya sudah ada banyak pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp interaktif IDX Channel. Ini Pak Henry kita akan coba bahas ya satu persatu. Baik, sekaligus tadi menjawab dari sektor pertambangan. Kita langsung saja ke Pak Murno ini di Padang Lawas Utara di Sumatera Utara ini. Selamat sore Pak Murno, menanyakan Antam dan juga BJTM. Antam tadi sudah disampaikan kalau jangka pendeknya saja sampai dengan 2.500, kemudian jangka menengahnya 2.730. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Murno ini adalah Pak Henry, sampai dengan akhir tahun akan kemana Antam? Baik, ya. Antam tadi kita sudah bahas ya, dengan rata-rata pergerakan itu tadi kita berapa? 2.500 sampai dengan 2.730. Iya, betul ya. Jadi sampai dengan akhir tahun ini kita melihat ya berpotensi Pak ya break di atas 2.700 kalau untuk Antam. Oh, tetap akan ada peluang di atas 2.700 sampai dengan akhir tahun. Betul. Baik, itu dia untuk Antam. Lanjut ke salah satu porto yang dimiliki Pak Murno adalah BJTM. Pak Henry, bagaimana BJTM sampai dengan akhir tahun? Ya, BJTM tadi sideways ya. Iya, stagnan saja, betul. Iya, stagnan yang 710 tadi ya ditutup nggak menguat juga nggak melemah ya. Nah, kalau untuk BJTM ini secara teknikal ya Pak ya, kita melihat masih cenderung sideways ya. Sideways. Dilihat Pak nanti besok sampai dengan perdagangan minggu depan ya, apakah dia mampu break resistennya itu di 740 ya. Kalau misalkan dia belum bisa break di 740, kelihatannya masih ranging Pak di sekitar antara 685 sampai dengan 750 ya, sekitar ini aja ranging. Ranging ya, 685 750 pergerakan dari BJTM. Baik, sudah ada penelpon yang masuk ini Pak Henry, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Sore Pak Pras. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Henry, Tangerang Selatan. Oke, Pak Henry, di sini ada Pak Henry juga ini, silahkan. Saya mau tanya mengenai, selamat sore dulu sebelumnya dengan Pak Henry juga. Silakan. Saya mau tanya mengenai agro untuk sampai dengan akhir tahun, juga untuk BBKP. BBKP, kalau boleh tahu AGRO sudah punya di posisi berapa ini Pak Henry? 2450. 2450 ya, oke. Sementara untuk BPKP-nya? Wah, tinggi Pak kalau BPKP-nya. Ya? Baik, tapi akhir tahun yang ditanyakan ya Pak ya? Sampai dengan akhir tahun, karena ini kan sudah ya menjelang dekati akhir tahun. Siap, oke. Itu saja Pak Henry? Baik, itu aja. Terima kasih banyak Pak Pras dan Pak Henry. Baik, Pak Henry di Tangerang Selatan. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Henry, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.